Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian untuk hari Sabtu tanggal 2 April 2022, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Demikianlah firman Tuhan. Seperti yang kita pahami, bukan hanya pejabat-pejabat gereja yang menyandang predikat sebagai gembala dalam tugas dan pelayanan, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah merasakan penggembalaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai gembala. Tentu semua orang percaya berhak menyandang predikat sebagai gembala kepada domba yang dipercayakan Tuhan Allah kepadanya. Apa yang diberikan Tuhan kepadanya, dia harus bertanggung jawab melayani domba-dombanya. Pendeta sebagai gembala, tentu warga jemaatnya sebagai domba. Orang tua sebagai gembala, tentu anak-anaknya, keluarganya sebagai domba-dombanya. Seorang guru sebagai gembala kepada anak murid-muridnya. Seorang direktur perusahaan sebagai gembala kepada karyawan-karyawannya. Bahkan Bapak Presiden sebagai gembala kepada rakyatnya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu tentu harus dilakukan secara baik, bukan sesuai kehendak kita, bukan sesuai ambisi-ambisi dunia ini. Indikatornya kehendak Allah, menggembalai sebagai pemimpin kepada domba-domba. Jadi bukan kehendak kita yang mau kita gunakan di situ. Bukan pengetahuan kita, bukan kompetensi, kedirian kita, bukan dengan kemauan kita sebagai gembala. Tetapi Tuhan yang menobatkan kita sebagai gembala, karena sudah kita rasakan kegembalaan daripada Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita melalui berkat Tuhan. Jadi di dunia ini banyak orang yang menggembalai domba-domba sesuai dengan keinginannya. Bahkan secara paksa pun dia menggembalai domba untuk mencari untung. Bahkan tugas sebagai gembala dipolitisir. Orang yang berkuasa, yang punya power, sehingga domba-domba tidak mau mendengar, atau domba-domba lari dari penggembalannya. Istilah menggembalakan bukanlah istilah profesionalisme,
Bukan istilah power atau kuasa. Bukan mau menunjukkan bahwa kita itu bos. Tapi menggembalai disebutkan dalam firman ini. Di situ ada pengabdian diri. Artinya menyerahkan diri sepenuhnya tanpa embel-embel. Supaya kegembalan kita direspon oleh domba-domba, kita di sana mengabdikan diri sepenuhnya. Sama seperti Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Sehingga dia didengar, sehingga dia selalu dicari oleh domba-domba. Jadi bagaimana agar kita sebagai gembala didengar domba-domba? Yang jelas di sini, mari kita mengabdi, menggembalai domba-domba, mengorbankan apa yang ada pada diri kita, menggembalai dengan sukarela atau dengan ketulusan berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi kalau seorang bapak mau didengar anak-anaknya di rumah, dia harus mengabdi kepada anak-anaknya. Jangan secara paksa memberi sesuatu kepada anak-anaknya. Kalau seorang direktur mau terkenal di tengah-tengah perusahaan yang dia pimpin, maka dia harus menggembalai karyawannya dengan mengabdikan diri. Sama seperti Tuhan Yesus. Bahkan kita menggembalai, mengorbankan sesuatu yang ada pada diri kita. Maka keyakinan kita, domba-domba akan melaksanakan kegembalan kita masing-masing. Amin. Terima kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Engkau ingatkan kami agar merespon tugas kegembalaan, bahwa semua orang percaya menjadi gembala kepada domba-domba yang diserahkan Tuhan kepadanya, yang engkau percayakan kepada setiap gembala atau pemimpin. Biarlah tugas kegembalaan seperti firman ini ada pengabdian diri sepenuhnya, bukan dengan secara paksa atau mencari materi atau mencari keuntungan. Apalagi di zaman yang berkembang ini, sudah banyak yang mempolitisasi gembala, bahkan menunjukkan kuasanya, bahkan sebagai gembala menunjukkan otoritas, sehingga ada unsur memaksa kepada domba-domba. Tugas kegembalaan tetap berpatron kepada pengabdian seperti Yesus Kristus menyerahkan nyawamu demi keselamatan domba-domba. Terpujilah Engkau, berkati renungan ini, berkati kami, mau bekerja hari ini, mau beraktivitas apapun. Biarlah Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.